Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita ya, channel tutorial Bung Dars. Channel ini membahas tentang data online dan data offline, serta informasi terkini yang sedang booming. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami kembali akan memberikan informasi ya, masih seputar P3K Guru tahap 2. Nah untuk kali ini informasinya itu adalah kapan sih pelaksanaan tes antigen untuk P3K Guru tahap 2? Karena syarat untuk mengikuti seleksi tahap 2 guru P3K ini salah satunya adalah melaksanakan tes antigen. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan isi surat dari pelaksanaan tes antigen ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke informasinya. Nah, di sini kami sudah mempunyai sebuah informasi dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan gitu ya. Ini perihal permohonan bantuan tes antigen dan vaksin. Ini ditujukan kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Ini tertujunya ke Kementerian Kesehatan. Nah, di sini ada informasi sehubungan dengan akan dilaksanakannya seleksi kompetensi guru P3K tahap 2 serta melanjutkan surat permohonan kami sebelumnya nomor sekian-sekian, bersama ini kami sampaikan permohonan kembali fasilitas tes antigen terhadap seluruh peserta ujian seleksi guru P3K tahap 2. Seleksi kompetensi guru tahap 2 dijadwalkan ini pada tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 2021 ya. Kemudian pelaksanaan tes antigen diharapkan dapat dilakukan. Nah, ini teman-teman ya, 1 hari sebelum jadwal pelaksanaan kompetensi guru P3K tahap 2 berlangsung gitu. Jadi itu maksimalnya paling tidak begitu. Itu 1 hari sebelum jadwal tes itu kita sudah harus tes antigen di rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk oleh pemerintah gitu ya. Terkait dengan rincian jumlah peserta seleksi kompetensi guru P3K tahap 2 per hari akan kami kirim kemudian. Nah, ini surat pertamanya gitu ya dari Pak Iwan Syahril. Nah, kemudian ini muncul lagi surat yang kedua. Nah, surat yang keduanya ya, coba kita perbesar dulu. Oke, cukuplah segini ya. Nah, lalu ini tindak lanjut dari surat yang tadi, permohonan bantuan tes antigen. Ini masih tertuju ke Kementerian Kesehatan. Nah, melanjutkan surat sebelumnya kan bahasanya juga. Nah, perihal permohonan bantuan tes antigen dan vaksin. Bersama ini kami sampaikan rincian jumlah peserta seleksi kompetensi guru P3K tahap 2 per hari yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 Desember 2021. Lalu peserta tes antigen diharapkan dapat difasilitasi 1 hari sebelum jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi guru P3K tahap 2 berlangsung. Jadi ini masih difasilitasi ya teman-teman. 1 hari pun sebelum pelaksanaan itu masih difasilitasi, baik oleh rumah sakit maupun oleh puskesmas yang ditunjuk ya untuk menangani tes antigen ini. Nah, ini Pak Iwan Syahril tanda tangannya memakai kode bar. Nah, ini rincian jumlah peserta tes antigen calon guru P3K tahap 2 tahun 2021. Ini jadwal swabnya ya, tanggal 6, tanggal 7, 8, 9 Desember. Ini per kabupaten kota untuk seluruh Indonesia ya jumlahnya. Nah, ini. Kemudian dari Direktorat Jenderal ini tembusan lagi ke sini ya. Ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Lalu diterima oleh Kementerian Kesehatan dari surat yang tadi gitu ya. Nah, di sini halnya itu pemberitahuan fasilitasi tes antigen COVID-19 pada peserta seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2 tahun 2021. Ini perihal suratnya. Nah, ini ditujukannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota gitu ya. Nah, ini isi suratnya.
Jadi Kementerian Kesehatan ini menginstruksikan kembali ke Dinas Kesehatan, baik yang di provinsi ataupun kabupaten kota, supaya memfasilitasi tes antigen COVID-19 untuk peserta P3K Guru tahap 2. Nah, ini isinya bahwa pemeriksaan tes antigen untuk peserta seleksi guru P3K tahap 2 agar difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat sesuai dengan daerah asal peserta ya, sesuai dengan daerah asal peserta dengan menggunakan RDT antigen yang sudah didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi dapat segera mendistribusikan RDT antigen kepada kabupaten kota yang sudah tidak memiliki ketersediaan RDT antigen atau jumlahnya sudah terbatas. Lalu Dinas Kesehatan Provinsi yang sudah tidak memiliki ketersediaan RDT antigen atau jumlahnya sudah terbatas untuk didistribusikan ke kabupaten atau kota agar segera menyampaikan permintaan ke Kementerian Kesehatan. Ini mungkin kalau kehabisan gitu ya. Nah, lalu pemeriksaan tes antigen untuk peserta seleksi guru P3K tahap 2 dilakukan sesuai dengan jadwal pemeriksaan. Nah, lalu Dinas Kesehatan Provinsi agar meneruskan informasi ini secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas. Nah, ini informasinya ya. Nah, ini adalah rinciannya dari yang surat tadi. Ini rincian atau jumlah-jumlah peserta yang akan dites swab gitu ya, atau antigen per harinya di sini. Nah, ini informasinya. Jadi kapan sih pelaksanaan antigennya? Itu maksimal 1 hari sebelum tes ya, 1 hari sebelum tes. Nanti tinggal informasinya ditunggu saja dari dinas terkait biasanya, karena memang untuk tes antigen ini paling tidak itu biasanya kan 14 hari sebelum tes. Nah, itu maksimalnya itu 1 hari sebelumnya itu sudah harus gitu ya. Tergantung informasi dari dinas itu kapan harus tes antigen ke rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk untuk membantu memfasilitasi tes antigen bagi peserta yang akan mengikuti seleksi P3K Guru tahap 2 ini. Nah, ini informasinya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, itu saja mungkin informasinya yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kapan pelaksanaan tes antigen COVID-19 untuk peserta seleksi P3K Guru tahap 2. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Kami tunggu teman-teman yang belum, silahkan di like, di subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.